Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di momentum tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah ini, izinkan Al-Fakir untuk sedikit membacakan tentang sejarah penentuan awal tahun Hijriah di masa sahabat Rasulullah SAW yang terangkum dalam dua kitab yang kami jadikan referensi dan rujukan, yaitu kitab Mausu'ah dan juga kitab Fathul Bari ala syarhi hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Di sini disebutkan bahwa di dalam kitab Al-Mausu'ah, lam yakun lil Arab qabla al-Islami tarikhun yajma'hum. Dahulu kala orang Arab tidak memiliki tahun yang atau tahun yang mereka sepakati. Jadi tahun mereka tidak ada tahun yang disepakati oleh para orang Arab. Tetapi wa inna ma kanat kullu ta'ifatin minhum tu'arrikhu bil hadithatil masyhurati fiha. Tetapi kejadian-kejadian yang terjadi di tahun itulah yang dijadikan sebagai acuan tahun. Kita tahu sejarah tahun lahirnya baginda Rasulullah SAW itu tidak ada tahunnya, hanya ada bulan dan tanggal saja, 12 Rabiul Awal. Tahunnya gak ada. Tetapi kejadian itu disebut dengan tahun gajah karena kejadian Abraha yang mengutus tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah, atau dengan sejarah tentang Rasulullah SAW yang di Isra Mi'rajkan, yang kemudian sebelum Isra Mi'raj terjadi kesedihan yang disebut dengan Amul Huzn karena ditinggal dua orang tercinta Rasulullah dan sangat yang membela Rasulullah pada saat itu, yaitu Sayyidah Khadijah dan pamannya. Ini tahun-tahun sebelum Islam menetapkan Hijriah. Jadi tahunnya dikatakan disejajarkan dengan tahun terhadap peristiwa yang terjadi di situ. Sedangkan di dalam sabab wad'il hijri, sebab terjadinya wad'il hijri, tahun Hijriah ini, disebutkan yurwa anna Aba Musa al-Ash'ari, diriwayatkan ada gubernur yang namanya Abu Musa al-Ash'ari, kataba ila Umar, mengirim surat kepada Umar, ayatiyana minka kutubun laysa laha tarikhun. Ya Umar, ini datang bertubi-tubi surat demi surat darimu, namun ada kejanggalan. Apa itu? Gak ada tahun di sini. Akhirnya Sayyidina Umar fajama Umar an-nas. Hanya Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah di situ. Faqala ba'dhum arikh bil mab'ath. Kalau gitu sebagian sahabat bilang, oh kalau gitu kita awali tahun dengan keutusnya Nabi Muhammad. Wa ba'dhum arikh bil hijrah. Sebagian lagi mengusulkan untuk dengan Hijriah. Faqala Umar al-hijrah farraqat bainal haqqi wal batil. Umar memberi pendapat hijrah ini adalah momen pemisah antara hak dan batil, antara Islam dengan yang non-Islam. Maka fa'arrikhu biha, maka ditahunkanlah dengan Hijriah. Itu secara singkat di situ. Kemudian di kitab Fathul Bari dijelaskan di sini wa afada Suhaili anna sahabata akhadhu tariqa bil hijrah. Para sahabat sepakat untuk mengambil tahun dengan hijrahnya Nabi. Kenapa? Min qaulihi ta'ala, karena berlandasan dari firman Allah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin. Kenapa di sini dari lafaz awwalu yaumin? Dari lafaz awwal yaumin ini para sahabat berpikir li'annahu minal ma'lum annahu laysa awwal al-ayyam mutlaqan. Ini bukan awwalu yaumin biasa. Ini sampai diucapkan dalam Al-Qur'an awwalu yaumin. Hingga akhirnya para sahabat fata'ayyan annahu udhifa ila syai'in mudmarin. Ini ada pasti makna yang tersirat dari kata awalu yaumin, min awal yaumin. Akhirnya dipikir oleh para sahabat, oh ternyata awal yaumin di sini mengandung bahwa awaluz zaman alladzi azza fil Islam, adalah hari pertama di mana muncul kemuliaan dan kejayaan Islam. Wa abada fihi nabiyyu rabbahu aminan. Awal muncul kondisi di mana para muslimin dan nabi beribadah dengan tenang dan damai. Ini yang disebut dengan awal yaumin oleh para sahabat. Akhirnya mereka semua wabtada bina al-masjid fa wafaqa ra'y as-sahaba ibtida' at-takhrih min dhalika al-yawm. Akhirnya
diumpamakan ini awal terjadinya ikon Islami yang berupa Masjid Quba. Jadi masjidun itu, jadi masjidun itu ada yang bilang Masjid Quba, ada yang bilang Masjid Nabawi, tapi yang masyhur adalah Masjid Quba. Jadi awal ikon Islami berdiri di setelah awal di mana Hijriah, di mana tahun baru Islam didirikan. Sebenarnya para sahabat ketika berkumpul dan bermusyawarah, setidaknya ada 4 opsi yang diterangkan di kitab sini untuk memulai start awal tahun baru Islam. Di sini disebutkan dalam kitab Fathul Bari, wa yumkinu ayu arroha biha arba'atun. Ada 4 opsi. Yang pertama, mauliduhu, hari kelahiran baginda Nabi. Yang kedua, wa mab'atsuhu, hari di mana Nabi diutus. Wa hijratuhu, hari di mana hijrahnya Nabi. Yang keempat, wa wafatuhu, hari wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Farajaha indahum ja'luha minal hijrah. Tapi mereka semua sepakat, kebanyakan mereka lebih memilih hijrah. Kenapa? Karena li'anna al-maulida wal mab'atha la yakhlu wahidun minhuma minan naza' fi ta'yinis sanah. Karena tahun maulid dan tahun mab'ath, tahun kelahiran dan tahun awal diutusnya Nabi, itu masih ada naza', masih ada pertentangan qil wal qal ya. Jadi masih ada pertentangan, ada yang bilang segini, ada yang bilang itu. Makanya di situ tidak dipatenkan untuk mengambil hari lahir Nabi dan tidak dipatenkan menjadi di hari mab'athnya Nabi. Wa amma waqtul wafah fa'aradu anhu lima tuqi'a bi dzikrihi min al-asaf alaihi. Tapi kalau di wafat itu, hari wafat itu hari kesedihan, masa awal start sesuatu diawali dari kesedihan, itu kan kurang logis kata para sahabat lah, kayaknya seperti itu. Akhirnya fanhasara fil hijrah, akhirnya yang tersisa ya hijrah itu tadi, sebagai ikon pemula dari kejayaan Islam, juga ikon pemula dari start kalender Hijriah. Akhirnya dikenallah dengan Hijriah. Akhirnya selesai disepakati Hijriah, akhirnya para sahabat bingung, ini pakai Hijriah, betul Hijriah, tapi apakah pakai Muharram, apa pakai Ramadan? Para sahabat lagi bermusyawarah pada saat itu. Di sini disebutkan, jadi pada saat pembentukan Hijriah itu terjadi pada wadzalika sanata 17, tahun ke-17. Falamma tafaqu, setelah sepakat semua, oh ini pakai Hijriah saja, pakai hijrah, jangan pakai maulid, jangan pakai mab'ath, jangan pakai wafah. Setelah falamma tafaqu qala ba'dhum ibda'u bi Ramadan, kalau gitu awali tahun barunya dari bulan Ramadan. Faqala Umar bal bil Muharram. Kalau Umar bilang, oh enggak, kalau menurut saya itu Muharram. Kenapa? Fa innahu munsarafun nas min hajjihim. Karena dahulu gak ada HP, gak ada sosmed, gak ada update status lah, apalagi gak ada YouTube. Jadi untuk memberi kabar yang semakin luas ke penjuru dunia, diawali dengan dimana para orang haji pulang ke tanah air mereka masing-masing, dan itu terjadi kepada setelah bulan haji. Jadi setelah Dzulhijjah ada bulan Muharram. Jadi mereka para orang-orang haji ketika pulang ke tanah air, mereka mengumumkan, oh besok bulan ini, bulan depan adalah bulan Muharram, bulan tahun ke-1 Hijrah. Begitu karena kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala an. Fattafaqu alaihi. Akhirnya mereka sepakat. Setidaknya ada 3 kesimpulan yang dapat saya ambil tentang masalah penetapan tahun Hijrah ini. Yang pertama adalah Hijriah lahir di masa Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, ini berasal dari masalah administratif atau surat menyurat. Yang ketiga adalah ini ditetapkan peristiwa Hijriah karena Hijriah adalah momentum terbesar di dalam dakwah Islam, transformasi besar-besaran dakwah Islam pada saat itu. Makanya sekali lagi, momentum tahun baru Masehi Hijriah ini mengingatkan kita bahwa hijrah adalah transformasi besar dalam Islam untuk mengubah jati diri kita untuk menjadi lebih baik. Sampai dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW ditanya, ayul hijrah afdal,
Hijrah apa yang paling utama? Apa jawaban Nabi? Qal antahjura ma kariha rabbuk. Ini loh. Hijrah yang paling utama kata Rasulullah meninggalkan perkara-perkara yang makariha rabbuk, sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Ini berat loh. Hijrah terhadap dari keburukan menjadi itu berat, harus minta pertama. Makanya di tahun baru ini kita dianjurkan untuk baca doa, ada awal tahun, doa akhir tahun. Makanya di momentum tahun baru ini mari barukan diri kita, barukan hati kita untuk senantiasa lebih hijrah lagi kepada perkara yang lebih baik. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru Hijriah.